Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Agus Aprianto di IO ID. Nah, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di meja ini udah ada dua kamera, yaitu ini adalah Fujifilm X-A3 dan ini adalah Canon EOS M2, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan mengcompare antara kedua ini, kita bakalan diadu mana yang lebih bagus antara kedua kamera ini dengan range harga yang hampir mirip. Oke, pertama-tama gue pengen jelasin kelebihan masing-masing dari kamera ini dengan sesimpel mungkin ya. Yang pertama, Fujifilm X-A3 ini dia udah bisa di flip untuk layarnya, teman-teman. Itu untuk kelebihan yang pertama. Dan untuk kekurangannya, dia belum ada jack 3,5 untuk mic-nya. Kemudian untuk ini adalah Canon M2. Layarnya belum bisa di flip. Kemudian ya udah ada audio jack 3.5 ataupun mic 3.5 itu sih. Nah, itu salah satu pertimbangan saat kalian membeli kedua kamera ini. Dan untuk hasilnya mungkin kalian menganggap kalau perbandingan untuk kamera ini tidak sesuai. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau kalian belum lihat hasilnya, maka kalian belum bisa menyimpulkan mana yang lebih bagus. Oke. Untuk megapikselnya sendiri, Canon M2 ini jauh kalah ya. Ini 18 megapiksel. Kemudian untuk Fujifilm X-A3 ini dia udah 24 megapiksel. Dari segi body kalian bisa melihat sendiri ini untuk perbandingan body ini jauh lebih kecil dan ringan Canon EOS M2 ini, teman-teman. Dan jika kalian pakai untuk jangka yang lama gitu, ngevlog gitu, jauh lebih enak kamera yang lebih kecil, teman-teman. Kemudian itu sih dari segi body. Dan untuk lensa ini dua-duanya adalah lensa kit bawaan dari kameranya. Jadi kita bakalan bandingin seberapa bagus kedua kamera ini. Nah, di sini kita bakalan mengelompokkan pembeli itu, kita ibaratkan mau beli kamera itu digunakan untuk apa. Contohnya digunakan untuk vlogging, kemudian digunakan untuk foto-foto. Kemudian untuk yang lain mungkin digunakan untuk unboxing juga, sama aja sih sebenarnya untuk video. Tapi unboxing itu kan jaraknya jauh lebih dekat kamera ke objeknya. Oke, ketimbang banyak basa-basi. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal menampilkan hasil dari kita, yaitu video vlogging dari kita yang ada. Kita bakal menampilkan hasil kedua-duanya. Kalian bisa bandingkan sendiri mana yang lebih bagus. Ini videonya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita sekarang tes Canon EOS M2 dengan menggunakan settingan full auto kecuali picture style dan white balance-nya. Untuk white balance kita pakai daylight, kemudian untuk picture style kita pakai natural. Mohon maaf saya pakai camping, kalau bahasa di caping apa ini bahasanya, tapi kalau bahasa kita ini namanya tangguy. Nah, sekarang saya recordnya menggunakan mic eksternal ataupun clip on. Nah, kita menggunakan clip on, teman-teman. Clip onnya ada dua buah di baju saya ini, kena dual di baju ini dan di dekat kamera. Sengaja saya pasang ini untuk suara dari mic ya. Kemudian coba kita copot mic-nya. Nah, sekarang kita udah copot mic-nya, teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini. Apakah kalian bisa mendengar saya kurang tahu. Lebih bagus kita pasang aja. Kemudian kita bakalan eksperimen. Oke, mic-nya udah terpasang sekarang. Antara yang panas ataupun enggak. Makanya saya pakai caping ini. Oke, langsung aja kita let's go, teman-teman. Seharusnya kameranya bisa aja overheat dengan kondisi yang kayak gini. Kita recordnya di tengah hari siang bolong kayak gini. Bisa aja dia overheat. Nah, oke, yang seperti udah saya bilang untuk tes fokusnya, ini kalian bisa lihat, dan kestabilannya. Ini ada jembatan, kita bakal lewatin jembatan ini. Seberapa bagus autofocus dan stabilizer kamera ini. Setahu saya kamera ini kurang bagus untuk stabilizernya.
Oke, kita coba. Nah, ini kita udah berada di jembatannya, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Ini untuk di atas jembatan untuk stabilizernya lumayan sih, ini lumayan bergetar teman-teman. Dan kemudian untuk dynamic range nggak terlalu buruk dan nggak juga terlalu bagus dengan harga kamera yang seharga ini. Ini panas sekali sumpah. Ini nggak bisa lama-lama karena ini panas. Dan kemudian itu untuk dynamic range-nya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di belakang kelihatan atau enggak, karena ini lainnya belum bisa di flip, kita nggak bisa memonitor vlogging kita. Dan itu mungkin untuk hasil dari Canon EOS M2 cocok atau enggak digunakan di luar ruangan ataupun digunakan untuk vlogging teman-teman. Ini adalah setup vlogging. Nah, ini Setup vlogging. ini setup yang kita gunakan. Ini benar ya, Fujifilm X-A3 yang kita gunakan. Oke teman-teman, ini sekarang kita coba Fujifilm X-A3 dengan settingan auto ataupun SR plus. Dengan mode fokusnya kita pakai kombinasi continuous, apalah itu C. Nah, ini sekarang kondisinya panas sekali, perbedaan antara langit dan bumi. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nih, antara panasnya beda sekali ya. Ini sama kayak pengetesan M2 tadi dengan terik panas segini. Nah, kalian bisa lihat sendiri perubahan color ataupun dynamic range tadi itu kelihatan langitnya tadi ya, pas layarnya hitam langitnya kelihatan sekali, ataupun F-nya dikecilin. Tapi kalau di auto gini seharusnya langitnya bisa kelihatan coy. Coba kita ginikan terus gini. Nah tuh dia berubah sedikit langitnya kalau kayak gini. Tapi pas ke muka teman-teman, coba kalau ke muka 1, 2, 3 Backlight itu namanya Pak. dia langsung berubah sekali coy. Itu untuk dynamic range-nya. Kemudian oke teman-teman, sekarang kita coba jalan-jalan menggunakan Fujifilm X-A3. Untuk monopodnya kita menggunakan monopod yang sama, yaitu U-Tank. The best is U-Tank. Kemudian, nah ini dia jembatan yang udah kita lalui tadi menggunakan Canon EOS M2. Kita lewat jembatan ini juga tadi, langsung aja. Ini panas sekali teman-teman. Kalau kameranya mudah overheat, mungkin dia bakalan langsung overheat teman-teman. Ini Fujifilm berat sekali ya, karena ya tahulah kalau M2 itu lebih kecil teman-teman ketimbang Canon M3, M6 dan Fujifilm ini. Ini kita sekarang berada di atas jembatan dan lewat. Ini ada sungai. Kemudian untuk dynamic range ini panas sekali coy. Oke, langsung aja kita balik ya. Nah ini panas sekali. Ini coba. Nah ini yang saya nggak suka sama kamera ini, dia ketika ngedetek muka, tiba-tiba hal yang dekat muka itu langsung diabaikan aja. Mau itu apa punya dia, fokusnya ke muka aja gitu, semuanya hilangkan. Itu sih menurut saya begitu. Nggak tahu kalau menurut orang lain gimana. Oke, halo teman-teman. Nah, sekarang kita coba Fujifilm X-A3 dengan settingan 1080 dan 24 frame rate per second. Untuk modenya kita settingan di video auto. Nah, kemudian untuk fokusnya kita setting di C, itu kombinasi. Nah, kalau untuk ISO-nya kita auto juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita coba Canon EOS M2 dengan settingannya auto. Dan untuk resolusinya kita gunakan 1080 atau Full HD dengan 24 fps. Kita samakan dengan Fujifilm.
Kemudian untuk ISO-nya juga kita auto kan, dan untuk fokusnya dan untuk fokusnya kita menggunakan mode fokusnya kita menggunakan auto fokus juga dengan settingan fast tracking, fokus fast tracking teman-teman. Nah, dan inilah kondisi saat kita berada di dalam ruangan teman-teman. Dan untuk pencahayaannya, oke teman-teman, tadi kalian udah melihat hasil dari video kedua kamera ini. Nah, kalian mungkin bertanya, kok bisa Fujifilm X-A3 ini kalah sama Canon EOS M2 dengan spek kayak gini? Selama kita coba Fujifilm X-A3 ini di luar ruangan ataupun untuk vlogging seperti video tadi, saat dynamic range-nya itu kurang sekali teman-teman, dan detailnya kurang juga. Dia hanya bagus di autofocus kalau menurut saya. Saat kita gunakan vlog Fujifilm X-A3 ini, saat kamera shoot ke muka kita ataupun ngedetek muka kita kayak seperti ini, dia bakalan mengabaikan barang yang ada di belakang. Otomatis, ibaratkan barang yang ada di belakang kita, objek yang ada di belakang kita, abaikan saja. Dia lebih mementingkan orangnya ketimbang objek-objek yang di belakang, sehingga semua yang ada di belakang itu tampak bukan hasil dari kamera, gitu aja sih. Kemudian untuk Canon ini, kalian bisa lihat sendiri dynamic range-nya nggak begitu buruk dengan harga kamera yang bisa dibilang murah lah, apalagi dengan body yang compact seperti ini teman-teman. Dan kemudian untuk foto, kalian bisa lihat hasilnya setelah ini. Oke, kalau hasilnya kalian bisa lihat, kalian lihat, mungkin di sini gue bakal menyimpulkan juga, barangkali kalian mutarnya di resolusi kecil, nggak terlalu jelas untuk hasil foto dan videonya. Oke, untuk fotonya tadi, kalau menurut saya dengan Canon EOS M2 ini, walaupun kamera ini kalah dalam segi kertas di atas kertas, tapi setelah kita uji coba teman, dari foto ini detailnya dapat, kemudian dynamic range-nya dapat untuk fotonya. Dan untuk Fuji, asalkan dia pencahayaannya bagus untuk di dalam ruangan, kemudian luar ruangan, dia bisa bagus teman. Bisa bagus, tapi itu susah sekali kalau kita mencari pencahayaannya pas dan sesuai. Nah, kita nggak tahu kondisi cahaya itu gimana saat kita berada di lapangan, kecuali kita di ruangan seperti ini, kita bisa set up lightingnya di mana gitu. Oke, itulah untuk kesimpulan dari saya. Dan apakah masih layak kamera kedua ini digunakan di tahun 2021 yang nggak lama lagi? Saya rasa kedua ini masih sangat layak, terutama untuk Canon EOS M2 ini. Kalau digunakan di luar ruangan, dia bagus, di dalam ruangan juga bagus, so masih sangat layak walaupun dia belum support Full HD 60 fps. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian udah butuh 60 fps, mungkin udah perlu. Tapi kalau kalian hanya berada di dalam ruangan dan untuk unboxing kameranya, ini masih sangat-sangat layak teman-teman. Oke, itulah video kesimpulannya. Nah, kalau kalian pengen beli Canon EOS M2 ini, kita jual di marketplace kita ataupun di toko kita. Silahkan cek linknya di bawah kalau kalian berminat. Nah, ini gue jelasin kekurangannya. Ini tutupnya hilang di baterainya.
nggak tahu kemana ini hilang. Kemudian di sini ada lecet pemakaian sedikit, di sini lecetnya sedikit. Kemudian untuk lensanya nggak ada jamur, pure, mulai dari sensornya nggak ada jamur. Dan silahkan pantau aja di toko kita di link di bawah. Kalau kalian minat silahkan kunjungi aja toko kita. Oke, sampai jumpa di next video teman-teman.